Tuhan menyertai saat kita tak berdaya. Ada saat dalam hidup ketika kita benar-benar merasa tidak berdaya. Kekuatan sudah habis, kata-kata penghiburan tidak lagi mampu menenangkan hati, dan doa pun terasa hanya keluar dari air mata. Kita ingin bangkit, tetapi langkah terasa berat. Kita ingin kuat, tetapi jiwa terasa rapuh. Namun justru di titik inilah firman Tuhan menyatakan satu kebenaran yang menenangkan. Tuhan menyertai kita saat kita tak berdaya. Ketidakberdayaan seringkali membuat kita merasa gagal. Dunia mengajarkan bahwa kita harus selalu kuat, mampu mengendalikan keadaan, dan tidak boleh terlihat lemah. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa mengakui ketidakberdayaan di hadapan Tuhan adalah awal dari pertolongannya. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika hati remuk dan jiwa lemah, Tuhan justru mendekat, bukan menjauh. Rasul Paulus juga mengalami masa di mana ia merasa tidak sanggup lagi mengandalkan kekuatannya sendiri. Ia menyadari bahwa ketidakberdayaan bukan akhir, melainkan tempat Tuhan bekerja. Dalam 2 Korintus 12 ayat 9, Tuhan berfirman kepadanya, Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat ini menegaskan bahwa kuasa Tuhan paling nyata bukan saat kita kuat, tetapi saat kita lemah. Tuhan tidak menunggu kita pulih terlebih dahulu untuk menyertai kita. Ia hadir di tengah kelelahan, di tengah tangisan, dan di tengah doa yang terucap dengan terbata-bata. Yesaya 41 ayat 10 berkata, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji ini diberikan bukan kepada orang yang merasa kuat, tetapi kepada mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ketika kita tak berdaya, seringkali Tuhan sedang mengajar kita untuk bersandar sepenuhnya kepadanya. Selama kita masih merasa mampu, kita cenderung mengandalkan diri sendiri. Tetapi saat semua kekuatan manusia runtuh, kita belajar bahwa Tuhan adalah satu-satunya sandaran yang tidak pernah goyah. Mazmur 62 ayat 9 berkata, Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Ketidakberdayaan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebaliknya, itu seringkali menjadi tanda bahwa Tuhan sedang bekerja lebih dalam di dalam hidup kita. Dia membentuk iman kita, memurnikan pengharapan kita, dan menarik hati kita semakin dekat kepadanya. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan air mata umat-Nya. Mungkin hari ini kamu merasa tidak berdaya menghadapi situasi hidupmu. Jangan malu datang kepada Tuhan apa adanya. Jangan menunda sampai kamu merasa kuat. Datanglah sekarang, dengan hati yang lemah dan jiwa yang letih. Tuhan yang menyertaimu di saat tak berdaya adalah Tuhan yang sama yang sanggup menguatkan dan memulihkanmu. Mari berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaan kami. Saat kami merasa tidak sanggup melangkah, kami percaya Engkau menyertai dan menopang kami. Kuatkan hati kami, pulihkan jiwa kami, dan ajari kami untuk bersandar sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.